Halo anak-anak, selamat datang dalam pembelajaran geografi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Pelajaran geografi kelas 10 SMA. Nah, yang pertama kita lihat kompetensi dasar, yaitu 3.5, menganalisis dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Indikatornya yaitu 3.5.5 mendeskripsikan pemanfaatan konservasi tanah. 3.5.6 membedakan lahan potensial dan lahan kritis. Yang pertama kita akan lihat pemanfaatan dan konservasi tanah. Nah, konservasi tanah atau pengawetan tanah merupakan upaya pemanfaatan tanah dalam usaha tani dengan memperhatikan kelas kemampuan tanah dan menerapkan kaidah-kaidah pengawetan tanah agar tanah yang digunakan memberikan hasil yang optimal dan lestari. Nah, tujuan dari konservasi tanah ialah yang pertama, mencegah kerusakan tanah akibat erosi dan aliran permukaan. Yang kedua, memperbaiki tanah yang rusak atau kritis. Yang ketiga, mengamankan dan memelihara produktivitas tanah agar tercapai produksi yang optimal dalam waktu tidak terbatas. Yang keempat, meningkatkan produktivitas lahan usaha tani. Yang berikut kita akan lihat tanah sebagai lahan potensial dan lahan kritis. Nah, lahan itu sendiri adalah suatu lingkungan fisik yang memiliki batas tertentu dan mempengaruhi kemampuan penggunaan lahan. Nah, komponennya itu antara lain tanah, vegetasi, hewan, dan mikroorganisme, serta fitur fisik tanah. Nah, kualitas tanah ini ditentukan oleh beberapa faktor antara lain keadaan iklim, ketinggian, bentuk lahan, kandungan unsur-unsur mineral, dan keadaan vegetasinya. Nah, kita akan lihat beberapa fungsi lahan menurut FAO, yaitu yang pertama, fungsi terkait dengan produksi biomasa antara lahan pertanian, kehutanan, peternakan, budidaya, dan perikanan air tawar. Nah, yang kedua ialah fungsi terkait dengan lingkungan, yang dimana tanah memiliki kapasitas untuk menyimpan, penyaringan, dan mengubah serta mengatur atmosfer, siklus hidrologi, dan nutrisi. Yang ketiga yaitu fungsi yang terkait tempat tinggal manusia untuk bermukim dan beraktivitas. Nah, yang berikut kita akan lihat tentang apa itu lahan potensial. Nah, lahan potensial itu adalah lahan yang dapat dikelola oleh manusia dengan biaya yang rendah untuk memberikan hasil yang tinggi. Sehingga lahan potensial ini disebut juga dengan lahan produktif. Nah, lahan potensial ini terdiri atas lahan kering dan lahan basah. Nah, apa itu lahan kering? Lahan kering ialah seluruh daratan di permukaan bumi yang tidak tertutup air. Nah, lahan kering ini dapat digunakan untuk usaha pertanian dengan air secara terbatas. Yang dimana usaha pertanian di lahan kering ini tergantung pada air hujan. Kemudian yang berikut adalah lahan basah. Nah, lahan basah ini meliputi daerah berawah, payau, gambut, lahan yang tertutup air atau tergenang atau mengalir secara tetap atau sementara oleh air tawar, payau, atau asin. Nah, lahan basah termasuk wilayah perairan laut dengan kedalaman kurang dari 6 meter pada saat air surut. Nah, lahan basah dapat dikelompokkan dalam 2 kelompok, yaitu ada lahan basah buatan. Nah, lahan basah buatan ini antara lain kolam, sawah, dan tambak.
Kemudian ada lahan basah alami. Nah, lahan basah alami ini mencakup rawa, gambut, hutan mangrove, rawa air tawar, terumbu karang, padang lamun, dan danau. Nah, lahan basah ini penting bagi kelangsungan hidup manusia. Karena pada lahan basah kita dapat menemukan keanekaragaman hayati. Nah, yang berikut ialah degradasi tanah. Degradasi tanah ini di mana pengolahan lahan potensial yang kurang tepat dapat menimbulkan yang namanya degradasi tanah. Nah, apa itu degradasi lahan? Nah, degradasi lahan ini adalah berkurangnya kapasitas tanah untuk menyediakan barang dan jasa ekosistem serta menjamin fungsinya secara signifikan. Nah, untuk bentuk-bentuk dari degradasi tanah itu antara lain erosi, gerak tanah, dan penurunan kadar garam serta keasaman tanah. Yang dimana degradasi tanah ini adalah salah satu isu global yang penting karena degradasi lahan mempengaruhi seluruh bagian dunia dan memiliki dampak pada produktivitas agronomi, lingkungan, keaneka pangan, dan kualitas hidup. Nah, menurut Odelman, faktor-faktor yang mempengaruhi degradasi lahan itu antara lain yang pertama, penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan. Kemudian yang kedua adalah penggunaan lahan untuk peternakan dan pengembalaan yang secara berlebihan. Yang ketiga ialah perubahan lahan dan penebangan kayu secara berlebihan. Nah, dengan adanya degradasi tanah, terbentuknya yang namanya lahan kritis. Nah, apa itu lahan kritis? Lahan kritis itu adalah lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sampai pada batas yang ditentukan atau diharapkan. Nah, lahan ini kehilangan tutupan vegetasinya seperti hutan primer, hutan sekunder, perkebunan, kebun campuran, dan semak belukar. Akibatnya lahan ini tidak lagi dapat berfungsi secara baik sebagai penahan air, pengendali erosi, siklus hara, pengatur iklim mikro, dan retensi karbon. Yang dimana hal ini tentu saja memberi dampak bagi produktivitas biomasa, kelangkaan makanan, kemudian biodiversitas, dan lingkungan yang berkelanjutan. Nah, bagaimana tindakan atau cara-cara untuk menanggulangi lahan kritis? Nah, di sini ada penanggulangan lahan kritis antara lain dapat dilakukan dengan upaya-upaya seperti yang pertama, optimalisasi pemanfaatan lahan untuk usaha-usaha produktif. Yang kedua, rehabilitasi mangrove, rawa, dan gambut. Yang ketiga, penghijauan, reboisasi, dan reklamasi. Kemudian yang keempat, bangunan konservasi tanah seperti sumur resapan dan bangunan embung air. Yang kelima, gerakan penanaman 1 miliar pohon. Oke, baik, sekian dan terima kasih. Tuhan berkati.